Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Atu Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Sahabat sekalian, hari ini kita coba melihat kembali bagaimana pasca demo di Pesantren Az-Zaitun dan pasca adanya Bahsul Masail di PWNU atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Jadi PWNU Jawa Barat sengaja mengadakan Bahsul Masail, semacam sidang fatwa untuk membahas fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan yang memang masyarakat mengajukan atau meminta fatwa atau penjelasan kepada Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail di PWNU Jawa Barat. Bagaimanakah pandangan fikih terkait pemerintah yang terkesan membiarkan polemik Al-Zaitun tersebut? Diputuskan bahwasanya mempertimbangkan dan tugas dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik dalam agama, budaya, dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga konstitusi syariat. Yang ketiga, melakukan tindakan tegas pada seluruh bentuk kemungkaran sesuai dengan tahapannya. Maka dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Rekomendasi PWNU Jawa Barat dari hasil kajian ilmiah LBM NU Jabar perihal polemik Ma'had Az-Zaitun. 1. Kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Az-Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah. Coba kita lihat sahabat sekalian, ada tiga hal Jadi ada tiga hal yang terkait dengan rekomendasi atau putusan daripada Bahsul Masail PWNU Jawa Barat. Yang pertama, Bahsul Masail ini meminta pemerintah kaitannya dengan penyelesaian masalah Pesantren Az-Zaitun ini, pertama adalah menjaga masyarakat dari penyimpangan dari norma adat dan budaya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi tentu di dalam sidang ini kita lihat bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan daripada Az-Zaitun, dalam hal ini Panji Gumilang telah dianggap keluar daripada kebiasaan-kebiasaan kehidupan keberagamaan masyarakat di Jawa Barat, khususnya tentu di Indramayu dan umumnya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini permintaan PWNU Jawa Barat, yaitu pemerintah harus bisa menjaga konsep syariah yang ada. Artinya selama ini amalan-amalan, keyakinan-keyakinan keagamaan daripada masyarakat muslim di Indonesia, jangan sampai ada lembaga-lembaga yang mencoba menodainya atau mencederainya dengan menyelewengkan cara berpikir, cara pemahaman keagamaan, atau bahkan misalnya menafikan nilai-nilai sakral di dalam agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini Bahsul Masail dalam hal ini PWNU meminta menindak tegas Pesantren Az-Zaitun sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya dari tiga rekomendasi ini sahabat sekalian, PWNU Jawa Barat melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan
tentu dalam hal ini keluarga besar daripada Ponpes Az-Zaitun telah mengganggu, mengusik kenyamanan, ya, keyakinan beragama masyarakat. Ini apalagi secara masif juga ditayangkan melalui, ya, kanal YouTube dari Az-Zaitun itu sendiri. Di setiap Jumat, di setiap keadaan selalu saja misalnya Panji Gumilang mengeluarkan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang kontraproduktif atau dianggap bahkan penyimpangan-penyimpangan daripada pengamalan keagamaan yang ada selama ini. Nah, sahabat sekalian, disinilah pentingnya negara. Jangan sampai ada lembaga pendidikan atau kelompok tertentu atau orang tertentu yang mengusik-ngusik hal-hal yang dianggap sakral, yang dianggap doktrin agama, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin memahami juga, ya, memahami bahwa di dalam agama itu kebebasan berpikir memang dihormati. Kebebasan berpendapat memang dihormati, tetapi tentu ada fatsunnya, ada tata caranya, ada metode-metode, ya, yang memang harus dihormati. Misalnya bagaimana Az-Zaitun dalam hal ini Panji Gumilang sering mengatakan, ya, misalnya melecehkan, justru melecehkan menurut saya, ya, bagaimana misalnya tidak percaya dengan yang namanya hal-hal yang dianggap baku dalam beragama. Misalnya, jangan tanyakan hadisnya, jangan tanyakan rawinya, ruwahunya dan lain-lain. Ini adalah melukai, ya, melukai masyarakat Muslim Indonesia. Posisi hadis, posisi Al-Quran adalah sesuatu yang sakral, suci bagi masyarakat Muslim. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan seperti ini dibiarkan oleh negara. Negara harus tampil membereskan jika ada hal-hal yang melanggar atau dianggap sebagian besar atau bahkan kebanyakan daripada masyarakat bahwa tindakan itu adalah menyimpang atau sesat sesuai dengan yang dialami, yang diamalkan oleh masyarakat Muslim selama ini. Nah, oleh sebab itu saya pikir, ya, negara lah yang bisa untuk mengatur orang-orang yang seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang dianggap sudah memasuki wilayah penistaan agama. Jadi misalnya bagaimana dia, ya, soal-soal praktek ibadah, ya, praktek beribadah di sana, ya, soal meskipun kita lihat ada juga yang membela misalnya soal saf perempuan yang sejajar, yang bercampur, non muslim ada di dalamnya, kemudian menganggap kalam Allah itu adalah kalam Rasulullah dan fikih-fikih itu dianggap tidak ada, maka saya pikir ini akan menimbulkan masalah besar dan bisa mengganggu ketentraman. Disinilah sebenarnya perlu kebijakan, perlu wise-nya daripada A.S. Panji Gumilang. Beragama itu bukan soal ngotot-ngototan, tetapi memahami juga uruf dan lingkungan yang ada. Jadi tidak hanya berlandaskan misalnya ini kebebasan berpikir, tidak. Kebebasan berpikir itu harus berpijak juga dari nas-nas yang ada, dari kebiasaan masyarakat yang ada, dari hasil-hasil temuan daripada ulama-ulama fikih maupun ulama-ulama yang terdahulu. Ini cenderung saya lihat A.S. Panji Gumilang bahkan menganggap hal-hal yang seperti ini, soal ulama fikih, soal fatwa, itu dianggap adalah sesuatu yang, ya, mungkin dia anggap tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya dia lupa bahwa semua yang dilakukan, ya, itu adalah tidak mungkin kita langsung bisa memahami dari Al-Quran itu sendiri atau dari hadis itu, tetapi di sinilah peran para ulama, para sahabat kita, tabi'in, sampai kepada ulama-ulama menjelaskan, merunut kembali bagaimana sebenarnya praktek beribadah, praktek beragama. Jadi mungkin A.S. Panji Gumilang ini perlu memikirkan kembali, jangan mengutak-ngatik soal-soal yang ubudiyah, yang mahdoh. Jadi ini soal-soal ibadah itu adalah sesuatu yang mahdoh, sedangkan hal yang sifatnya
ta'abudiyah ini harus betul-betul dihormati. Nah, Anda boleh melakukan kreasi, berpikir maju, tetapi dalam hal yang sifatnya ta'akuliyah, hal-hal yang memang peran akal di sana itu ada, dan peran akal dibuka secara luas di sana. Islam itu bukan berarti anti kemerdekaan berpikir, kebebasan berpikir, tetapi justru ada tata cara, ada wilayah-wilayah yang memang kita tidak bisa mengkreasinya, terutama ibadah mahdoh yang memang ini adalah inti dari ajaran agama. Dan inilah yang memang kita anggap menjadi inti ajaran agama. Jika ajaran agama yang doktrin-doktrin diacak-acak, maka agama itu akan goyah, dan maka agama itu akan terlecehkan dan akan ternistakan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.